Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Alaniers, kaum muslimin tentu sudah tahu manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Namun ada seorang ilmuwan bernama Charles Darwin membuat teori evolusi bahwa suatu benda atau bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Dan ini berlaku juga untuk manusia, sehingga Charles mengatakan dulunya manusia berbentuk manusia purba, di mana fisik dan akalnya belum sempurna seperti sekarang, bahkan berbentuk seperti spesies kera. Kemudian Charles Darwin menerangkan manusia purba kala tersebut hidup berdampingan dengan dinosaurus. Lantas kalau begitu, manakah yang lebih dahulu, Adam atau dinosaurus? Mari kita simak bahasannya. Marilah kita lihat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Nah, pada ayat di Kitabullah tersebut disebutkan, diciptakanlah khalifah di bumi ini adalah Adam yang sempurna akal dan bentuknya. Jadi, di sini cukup jelas bahwa kita dari awalnya adalah manusia, bukannya gorila atau semacamnya. Dan berikutnya, menurut para ulama, hewan telah ada terlebih dahulu karena dinosaurus berusia jutaan tahun lampau berdasarkan penelitian dari fosil-fosil. Nah, begitulah sebelum khalifah pertama dicipta, bumi ini dan hewan sudah ada duluan. Barulah Adam diturunkan karena bumi ini sudah sangat tua. Juga didukung dengan ketika Adam cemburu melihat hewan-hewan berpasangan. Ringkasnya, sebelum Adam, bumi ini berikut isinya telah tersedia lebih dahulu. Dan tentulah isi bumi ini adalah tumbuhan dan hewan, termasuk dinosaurus. Kesimpulannya, hewan-hewan besar raksasa, Raptor, Taurus tersebut telah ada lebih dahulu. Dan kita bukanlah berasal dari monyet-monyet seperti kata Darwin. Kita adalah Bani Adam, sosok manusia berakal dan pemimpin di bumi ini, seperti ayah kita, nenek moyang kita, Adam alaihi salam. Tambahan, secara logika bisa kita tinjau di zaman itu tingginya Nabi Adam menurut suatu literatur mencapai 75 meter, sedangkan dinosaurus yang tertinggi berkisar 12 meter. Maka di waktu itu tinggi hewan-hewan tersebut adalah normal, karena manusia-manusianya juga berukuran tinggi. Sama seperti zaman kita ini, sama-sama berukuran pendek. Baik, sekian saja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi ibrah dan manfaat. And syukron jazakumullah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.
Kali ini kita akan bahas tentang sebuah pertanyaan. Mana yang lebih dahulu muncul di dunia ini? Ayam atau telur? Nah, kalian sudah tahu belum jawabannya? Mari kita dengar jawaban seorang tokoh Abu Nawas mengenai pertanyaan ini. Simak video ini agar menjadi tahu ya. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid mengadakan sayembara yang berbunyi, mana yang duluan, ayam atau telur? Kemudian pengawal kerajaan menerangkan aturan mainnya. Barang siapa yang bisa menjawab, maka akan diberi hadiah 1 pundi emas. Namun jika salah, akan dihukum penjara. Rakyat bergerumul membicarakan sayembara tersebut. Mereka tergiur dengan hadiah yang ditawarkan, tetapi mereka takut dijatuhi hukuman apabila salah. Sehingga hanya 4 orang yang mendaftar. Salah satunya adalah Abu Nawas. Kemudian diundanglah 4 orang tersebut ke istana. Orang pertama maju dan ditanya, "Bagaimana menurutmu?" Orang pertama lalu menjawab, "Menurut hamba, telur yang duluan, yang mulia." "Kenapa?" sanggah Raja Harun. "Karena tidak mungkin ada ayam tanpa keluar dari telur." "Oh ya? Lantas jika telur duluan, siapa yang mengerami telur tersebut?" Orang pertama bingung, wajahnya ketakutan karena tidak bisa menjawab. Dia pun dijebloskan dalam jeruji. Denied. Tiba giliran orang kedua. Dia berkata, "Paduka, menurut saya telur dan ayam tercipta bersamaan." "Benarkah?" "Kok bisa?" balas Raja Harun. "Begini Baginda, jika ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Kemudian jika telur duluan, itu juga tiadalah mungkin, karena telur kan berasal dari ayam juga." Tapi bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Baginda memojokkan. Peserta kedua kebingungan, tiada jawaban. Dia pun dikurung di bawah tanah. Lanjut, berdirilah orang ketiga dengan langsung menerangkan pendapatnya. "Duhai Raja, menurutku sebetulnya ayam tercipta lebih dahulu." "Apa alasanmu?" Raja bertanya. "Menurut pendapatku, ayam betina yang duluan, kemudian dia bertelur. Karena kan tanpa ayam jantan, ayam betina bisa saja bertelur sendirian. Kemudian telur itu dia erami, dan anak ayam jantan yang menetas. Setelah dewasa, dia mengawini induknya. Begitulah kebenarannya, wahai rajaku." Karang orang ketiga. Raja terdiam, merenungi penjelasan orang ketiga yang agak masuk akal. Raja mengangguk-angguk. Tapi beberapa saat kemudian Raja kembali menanyai, "Baiklah, penjelasanmu sangatlah bagus. Tapi bagaimana jika anak ayam jantan tersebut belum dewasa, tetapi induk ayamnya mati, sehingga ayam jantan tidak sempat mengawininya?" Orang ketiga tak tahu jawabannya. Dia hanya gemetaran dalam diam, hingga dia pun menyusul ke ruang hukuman. Lalu tibalah giliran terakhir.
orang keempat, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas yang terkenal cerdik dalam menjawab ditanyai raja. Lalu Abu Nawas dengan santai menjawab, "Yang pasti telur dulu, baru ayam." Baginda Raja Harun al-Rashid berkata, "Oke, jelaskan jawabanmu secara logis." Kemudian Abu Nawas menjabarkan dengan enteng, "Yah, karena ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama raja mencerna dan memahami jawaban Abu Nawas. Dan raja tidak menyanggah penjelasan dari Abu Nawas. Dan raja akhirnya berkata, "Baiklah, kalau begitu Abu Nawas, sekarang perhiasan ini milikmu." Penonton yang menyaksikan bertepuk tangan. Abu Nawas memenangkan sayembara tersebut. Baiklah, sekarang penutup. Tentang pertanyaan ayam dan telur ini dalam pandangan Islam. Diringkas dari sebuah literatur. Rangkumannya dikatakan ayam dan telur adalah wujud. Wujud ayam, wujud telur. Keduanya disebut mungkinul wujud. Mungkinul, mungkin. Nah, tersebut bisa jadi apapun. Mungkin bisa jadi ayam, mungkin bisa jadi telur. Dan yang jelasnya, kita semua tidak tahu karena kita tidak ada di sana untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Ada juga opini yang mengatakan musalsal atau berantai. Misal, ayam berasal dari induk ayam. Induk ayam berasal dari induk ayam lagi. Ke atas, begitu seterusnya. Jadi, jawaban yang benar adalah hanya Allah yang tahu wujud pertama yang mana. Allahu a'lam. Nah, guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Cukup sekian untuk video kali, semoga manfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.